Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi da'ana ilal falah wa amarana bil ihsani wal islah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimul fattah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul fatihul miftah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin manba'is sa'adati wan najah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil bukai wassiyah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, kelapangan dan berbagai macam anugerah lainnya sehingga kita malam ini kembali dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. At-targhibu fi sulhi bainal muslimin wat-tarhibu minat takatu' wat-tadabur wal hasadi wat tajassusi wal ghibati wan namimah. Ini menggemarkan pada perdamaian di antara kaum muslimin dan menakuti daripada saling memutuskan hubungan, saling bertolak belakang, dengki dan mencari-cari kesalahan orang lain, dan ghibah, menggunjing orang, wan namimah dan namimah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ukhuwah fiddin, saudara seagama. Fa aslihu, maka damaikanlah, baina akhawaikum, perselisihan yang terjadi di antara saudara kamu. Maka damaikanlah perselisihan, pertengkaran yang ada di antara saudara kamu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, was-sulhu khair, bermula berdamai itu adalah merupakan sesuatu yang paling baik. Para muhibbin rahimakumullah, perdamaian itu, islah itu adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus sadaqah islahu dzatil bain. Paling afdal sedekah mendamaikan orang yang berselisih, orang yang bertengkar, orang yang bertentangan. Dan yang dimaksud dengan perdamaian itu adalah satu dengan yang lainnya saling mengalah dan saling menang. Di satu sisi ada untung, di satu sisi ada kalah. Sebaliknya
yang satunya pun harus menerima demikian. Di satu sisi ada menangnya, di satu sisi ada kalahnya. Nah, apabila itu terjadi, maka akan ada perdamaian. Bila salah satu di antara dua yang berselisih itu keras, nah kada kawa diurus, karas sabuko, nah kada mau terjadi perdamaian. Itu hendak menang saurangan. Para muhibbin rahimakumullah, di zaman dahulu, di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Sayyidina Ali karramallahu wajhah wafat, maka kekhalifahan diserahkan kepada putra beliau Sayyidina Al-Hasan. Jadi Sayyidina Hasan ini adalah merupakan khalifah yang kelima di dalam sejarah Islam. Sayyidina Hasan didukung oleh banyak umat Islam, terutama yang ada di wilayah Irak. Itu mendukung khalifah agar Sayyidina Hasan yang memegangnya. Di sisi lain ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muawiyah. Muawiyah ini sahabat Nabi sekaligus juga merupakan ipar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muawiyah ini pun menghendaki menjadi khalifah. Dan memang dari zaman Sayyidina Ali masih menjadi khalifah, Muawiyah ini sudah merungrung kekuasaan Sayyidina Ali, sehingga terjadi peperangan pada waktu itu yang disebut dengan peperangan Siffin yang menewaskan puluhan ribu kaum muslimin. Nah, begitu Sayyidina Ali ini wafat, Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didukung oleh banyak umat Islam untuk menggantikan ayahandanya, maka menjadi khalifah lah Sayyidina Hasan ini. Dalam waktu kurang lebih 6 bulan 5 hari Sayyidina Hasan memegang kekhalifahan ini, maka Muawiyah dengan pasukannya berangkat untuk menyerang, merebut kekhalifahan Sayyidina Hasan ini. Nah, tepatnya di Baitul Maqdis, Palestina, itulah pertemuan antara Sayyidina Hasan dengan Muawiyah, dengan masing-masing membawa pasukan puluhan ribu. Sayyidina Hasan membawa pasukan perang puluhan ribu, Muawiyah pun membawa pasukan perang 50-an ribu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di saat itulah ada islah yang paling bersejarah di dalam Islam, ada perdamaian. Bagaimana caranya agar sesama muslim ini kada sampai perang seperti yang pernah terjadi pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, Muawiyah ini orang yang keras, ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi khalifah. Sayyidina Hasan karena didukung oleh banyak umat agar menjadi khalifah. Namun Sayyidina Hasan ini berpikir kalau beliau keras, kalau beliau ingin tetap maju menjadi khalifah, akan terjadi peperangan kembali antara kaum muslimin. Nah, disitulah terjadi perdamaian, islah. Muawiyah dibiarkan oleh Sayyidina Hasan berkuasa, tetapi dengan beberapa syarat-syarat yang diajukan oleh Sayyidina Hasan. Apabila Muawiyah bersedia memenuhi syarat-syarat itu, Sayyidina Hasan bersedia mundur menjadi khalifah, dan khalifah dipegang oleh Muawiyah. Nah, Muawiyah
menyanggupi syarat-syarat yang diajukan oleh Sayyidina Hasan itu. Maka Sayyidina Hasan pun mundur jadi khalifah dan pulang ke Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Muawiyah menjadi khalifah pada waktu itu. Nah, inilah perdamaian yang selalu dikenang di dalam agama Islam itu. Perdamaian yang sangat agung, di mana yang satu bersedia mengalah demi terpeliharanya agar darah umat Islam jangan tertumpah sia-sia. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ngarannya islah itu ada nang mundur, ada nang maju. Tapi nang mundur ada juga kemenangannya ini. Nah, jakanya keduanya anak jadi khalifah, nah akan terjadi peperangan. Nah, ini contoh perdamaian dalam merebut kekuasaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian pula perdamaian menyangkut masalah harta, menyangkut masalah fungsi, masalah perbatasan tanah, itu ada islah. Setiap orang yang beriman pasti menerima islah ini. Bahkan dalam rumah tangga pun, suami istri pun ada islah. Dalam berbagai hal diatur dalam Al-Quran. Kalau ada pertengkaran, ada perselisihan dalam sebuah keluarga, itu dituntut untuk islah, untuk berdamai artinya. Wasulhu khair, dan berdamai itu merupakan jalan yang paling baik. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, yang artinya janganlah kalian tolong menolong atas perbuatan dosa, atas perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jangan tolong menolong, jangan membantu walaupun satu kalimat apabila itu urusan maksiat. Jangan membantu 1 rupiah pun kalau itu urusan maksiat. Jangan menjual barang berapapun besar keuntungan kalau barang itu akan digunakan untuk maksiat. Karena dalam ayat ini Allah mengancam dengan keras, barang siapa yang melakukan demikian akan bertempat pada orang itu kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu ini mau dijuali barang ini, maksiat dengan barang ini. Kita sudah tahu. Kita berjual lading, berjual pisau. Nang nukar nih orangnya nih, amun dijuali kita tahu benar ini hendak membunuh orang, ini hendak menyuduk orang, ini hendak menakutani orang. Kita tahu kelakuannya orang ini sudah, gawiannya dikit nak menyuduk, dikit nak menyuduk, hendak menukari pisau kita. Nah, bila kita juali berapapun besarnya, Allah marah kepada kita. Karena membantu dalam hal isim, membantu dalam hal dosa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi menolong atas perbuatan dosa sama dengan melakukan dosa. Menolong atas satu dosa berarti setuju dengan dosa itu. Setuju dengan dosa adalah dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bahkan yang terbanyak dosa-dosa kita ini adalah bukan kita yang melakukannya, justru orang lain yang melakukan. Kenapa kita kena dosanya? Karena kita ridha, setuju. Kita melarang bini kita harus pakai jilbab, kada boleh kada. Anak mesti pakai jilbab, kada boleh kada. Di rumah tangga keras. Tapi melihat bibinian nang kada berjilbab ketujuh, nang ketujuh. Ini ar-ridha bil maksiat. Melihat televisi, melihat sinetron itu kada berdosa. Nang kayak apakah sinetronnya dilihat tuh kada ada dosanya, kan tuh melihat kaca. Japai kada ada barangnya. Tapi bila katujuhnya itu nang maulah jadi dosa, bukan melihatnya itu. Katujuhnya itu ar-ridha bil maksiat,
maksiatun. Itu sudah kaidah dalam agama kita. Melihat sinetron pakaian nangka ini, bini-bini pakaian nangka ini, dalam hati kita ini kada ada gerakan, diam. Nah, kada ada benci. Maka benci itu merupakan selemah-lemah iman. Ini kada ada benci. Nah, jadi yang terbanyak dosa kita ini adalah justru bukan kita yang melakukannya, tapi karena kita setuju dengan kemaksiatan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, permainan kita kada permainan, jelas sudah permainan kada mau umpat permainan, tapi melihat orang bertaruh bercatur ketujuh sama aja juga, sama bedum begantungan itu nah kada mau pang supan kita orang menuntut ilmu begantung berinting di telinga itu maulah kada mau, tapi duduk di gardu melihat orang itu ketujuh sama aja lawan seorang. Ar-ridha bil maksiat maksiatun. Wala ta'awanu 'alal izm wal udwan. Ini dosa yang kada disadari. Mungkin kita kada pernah minta ampun lawan Tuhan dosa itu. Minta ampun lawan Tuhan dosa melihat bebinian, minta ampun dosa ini, tapi dosa setuju dengan maksiat kita lingah. Kita lingah itu. Jadi jual beli berapapun untungnya, berapapun hujungannya, amun nyata-nyata orang pacang maksiat jangan dijuali. Kenapa? Karena untung yang besar itu disertai dengan ghadabullah, kemurkaan Allah. Kalau ada harganya, berapa untungnya amun di dalamnya ada murka Allah. Walaupun untungnya sedikit, tapi di dalamnya ada berkah, dalamnya ada ridha. Nah, ini yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadlih. Adakah mereka itu iri? Adakah mereka itu dengki kepada orang-orang yang Allah berikan anugerah kepada mereka? Kenapa dengki ke Tuhan? Ini ampunnya ampun Tuhan. Tasara Tuhan kemana Tuhan memberi, baik itu anugerah ilmu, baik itu anugerah harta, baik anugerah jabatan, baik anugerah apapun. Kenapa ya Tuhan ikam hiri? Nah, asalnya ayat ini turun kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka itu bukan kada percaya bahwa Nabi kita itu benar, bukan kada percaya. Abu Jahal dan kawan-kawan 100% percaya Nabi Muhammad itu al-amin, orang yang jujur, kada pernah bohong. Tetapi kenapa mereka kada beriman kepada Nabi kita? Karena hasad, ada kedengkian. Kenapa maka Muhammad yang jadi Nabi, kada kami yang jadi Nabi? Nah, itu kedengkian itu yang membuat mereka kafir. Dan kedengkian ini adalah merupakan akibat dari berbagai macam sebab. Kenapa kita dengki lawan orang? Salah satu sebabnya ada mungkin pertama sombong. Nah, kita ini merasa besar, kita ini merasa hebat, kita ini merasa alim, merasa pintar. Sekalinya nang lain nang jadi kada seorang. Nah, bisa di situ timbul kedengkian karena beparasa ganal berdahulu, beparasa besar berdahulu. Allah memberikan anugerah kepada orang yang Allah kehendaki karena itu memang milik Allah. Nah, ini merasa besar terdahulu, merasa ganal berdahulu. Ada orang halus, orang inting, yang hina dapat nikmat besar. Nah, lalu di situ ada dengki. Nah, jadi salah satu sebab dengki itu adalah pertama sombong. Yang kedua sebabnya dengki itu bagda, marah. Kita tuh kenapa kamu muar lawan inyan itu melihat itu? Kada ketujuh melihat itu, melihat si Pulan itu, sarik aja kita lawan Pulan itu. Sekalinya Pulan itu berhasil
berhasil, banyak dapat anugerah Allah. Nah, otomatis kita akan dengki kepadanya. Kenapa? Karena marah berdahulu bersimpan ada di dalam hati kita. Para muhibbin rahimakumullah, Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma berkata, halakun nas fi thalatha. Manusia itu binasa, manusia itu hancur, dunia akhiratnya hancur karena 3 hal. Al-kibri, karena kesombongan, wal hirsi, karena ketamaan, karena tamak. Orang-orang yang korupsi itu orang-orang tamak, bukan orang miskin. Orang korupsi itu kada. Orang-orang korupsi, apakah orangnya miskin? Kada. Orangnya bisi gedung, bisi mobil, bahkan bisi pesawat, tetap inya korupsi karena tamak. Wal hasad, dan dengki. Nah, 3 hal itu yang menghancurkan manusia. Bil kibir lu'ina iblis, sebab sombong iblis jadi dilaknat. Ujar para ulama, di langit itu, langit tuh kayak apa luasnya, kada ada tempat nang kada pernah disujuti iblis. Nah, bayangkan semua penjuru langit, iblis itu pernah sujud, pernah beribadat di situ. Kada ada tempat yang kada pernah disujuti oleh iblis. Tapi karena iblis itu sombong, itulah kehancurannya. Kehancurannya. Orang-orang yang pak ibadah yang kita temui ini, baik dahulu baik sekarang, dibanding ibadah iblis kada napa-napanya. Jauh lebih pak ibadat iblis. Karena hanya kesombongan itulah iblis menjadi terkutuk. Wa bil hirsi ukhrija Adam minal jannah, dengan sebab tamak Nabi Adam itu dikeluarkan di surga. Tamak. Di surga itu ada berapa miliar nikmat, kada kawa dihitung. Berapa macam makanan minuman surga, kada kawa dihitung. Karena kada kau dibayangkan dengan mata kepala kita, daripada saking hebat dan banyaknya nikmat surga. Nah, cuma Nabi Adam sebuting aja kada boleh memaraki pohon khuldi itu. Sebuting aja kada boleh. Padahal yang lain semuaan surga apa nah hendak ambil, cuma sebuting nan jangan. Karena ada hirsun, karena ada tamak. Nah, itulah ukhrija Adam. Wabil hasad qatala Qabil Habil, dengan sebab dengki Qabil membunuh akan Habil. Jadi ini 3 maksiat utama. Pertama tadi adalah sombong, kedua tamak, yang ketiga dengki. Wa qala ta'ala wala tajassasu, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mencari-cari keaiban orang lain. Jangan mencari-cari celak orang lain. Ada orang mendadak sugih, dicari duit di mana tuh boleh, kenapa urusannya? Allah kadang menyuruh kita mencari ini tuh. Ada orang pangkatnya rendah, mendadak jadi tinggi pangkatnya, oh dicari di mana mau urus tuh, apa di jalan mana ini mau urus, mungkin ada keluarganya, mungkin ada apanya. Nah, Allah melarang itu. Melarang itu artinya apa? Haram, kada boleh. Bukan makruh kada. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan, kekurangan, keaiban orang lain. Rasulullah SAW bersabda, may yattabi aurata akhihil muslim yattabi'illah aurata, wa may yattabi'illah aurata yabdah walau kana bi jawfi baitih. Ujar Nabi kita, siapa-siapa yang mencari kekurangan, kelemahan, keaiban orang Islam, Allah akan mencari-cari keaibannya. Barang siapa Allah yang mencari keaiban seseorang, pasti Allah permalukan dia, walaupun dia berada di dalam rumahnya.
wala tajassasu, jangan mencari kesalahan orang lain, jangan mencari keaiban orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah menggunjing sebagian akan sebagian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita, adakah ingin sebagian kamu memakan daging mentah saudaranya? Fakarihtumu, tentu kalian tidak suka. Wattaqullah, takwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha menerima tobat dan maha penyayang. Ini ayat ditutup dengan innallah tawwabur rahim, artinya nang pernah mencari-cari aib orang, nang pernah menggibah orang. Innallah tawwabur rahim, Allah itu maha menerima tobat, maha penyayang. Artinya apa? Amun tobat Allah menerima tobatnya, Allah memberikan rahmat kepadanya. Wa qala ta'ala hammazim masya'im binamim, janganlah kamu taati, jangan kamu ikuti orang yang suka menggunjing itu, jangan dikawani. Kita mendengar sama aja hukumnya. Masya'in binamim, yang suka kesana kemari membawa berita kesana kemari dibawa. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tahasadu, janganlah kamu saling berdengkian. Tuh timbangannya timbangan hasada, tahasada itu mesti dua orang, dua kelompok. Janganlah kamu saling berdengkian. Artinya kalaupun orang mendengki kita, kita jangan mendengki, jangan menuruti. Wala tanajasu, dan jangan pula kamu menawar barang orang hanya untuk menaikkan harga barang itu. Bila menawar itu menukari, jangan menggunakan harga. Barang biasa, barang-barang bakas itu nah. Tadi si anu ada menawar sekian, amun menukarinya nawarkan benam juga. Nah itu nang kada boleh, jangan mengulahkan harga. Wala tanajasu, jangan menawar barang kalau pacang kada menukari, apalagi meninggiakan tawaran. Wala tanajasu, kendaraan apakah, berapa harganya, jenah ampun 10 juta, tawar, menghendak nukari tawar, mengkada harus ditawar. Ini pacang menukari kada, jual aja 9 juta, kada pacang menukari kada, menawar benar aja. Nah itu nang jangan menukari, tawar aja. Wala tabagadu, jangan saling bermarah-marahan. Wala tadabaru, jangan saling bertolak belakang. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual sebagian kamu akan jualan sebagian. Orang sudah baakuran nah, ini nukaran aku aja pengku murah, jangan. Orang sudah baakal, tukar, jual, datang kita pengku aja tukari, jangan kayak itu. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, orang Islam itu bersaudara. La yazlimuhu, kada boleh menzalim. Orang Islam kada boleh menzalim sesamanya. Wala yakhzuluhu, tidak boleh membiarkan saudaranya terhina. Kita nih mahina kada boleh, membiarkan dia terhina pun kada boleh. Misal ada kawan kita diulu-ulu orang, nah kita ini wajib, kalau kada membahayakan diri kita, kalau kada menimbulkan kerusakan yang lebih besar, kita wajib menolonginya. Kalau kita kada menolonginya, kita membiarkan dia terhina. Wala yakhzuluhu, dan tidak boleh membiarkan dia terhina.
wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghinakan dia. Menghinakan seorang kada boleh, melihatkan orang menghinakan kada boleh juga. At-taqwa hahuna, takwa itu ujar Nabi di sini. Wa yushiru ila sadri, beliau menunjuk ke dada beliau salasa marrat, 3 kali. Bihasbi mri'in minasy syar'iyyah kira akhahul muslim, cukuplah seseorang itu jahat bila mana dia sudah menghinakan saudaranya yang Islam. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Tiap-tiap orang Islam atas orang Islam lainnya haram darahnya, kada boleh dilukai. Wa maluhu, haram hartanya, kada boleh kita pakai, kita pinjam, kita ambil tanpa ridanya. Wa irduhu, dan haram pribadinya, kelakuannya, akhlaknya, kada boleh kecuali dengan ridanya. Orang misalnya digalar, lawan galar nang apa karena inya kada katuju, kada boleh. Munnya katuju kada jadi soal. Hadis rawahu Muslim wa Ahmad wa rawahu ghairuhuma bi ikhtilafin aw ikhtisar. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namam aw qattatun. Ujar Nabi, tidak masuk surga orang nang maulah unar di manusia. Kada masuk surga provokator. Kaulah provokator, orang asal damai, diudaknya jadi bakalahi orang. Orang asalnya diam damai di kampung, kada ada masalah. Datanginya, dipanasinya masyarakat, jadi hendak dimu, hendak jadi bakalahian. Ini kada masuk surga. Di kampung kita misalnya ada masalah apa, ini penduduk kampung dizalim orang, penduduk kampungnya dizalim orang, tapi orang kampung ini ranai jadinya, menerima, sabar. Datang ada orang pintar nih, bukan sarjana-sarjana nih, apa diletakkan itu, ayo kita demo. Akhirnya ini masyarakat dibakar, jadi bakalahian, bapukulan. Ini namam katat. Ujar Nabi, la yadkhulul jannah, itu orang kada ke surga. La yadkhulul jannata namam aw qattatun as-sa'i bainan nas bil ifsad, artinya orang yang mau ulah kerusakan di tengah-tengah manusia. Sudah baik orang ranai, tenang, sabar, walaupun dianiaya, walaupun disakiti, walaupun tanahnya diambil, ranai, tenang. Gara-gara ini lalu jadi bakalahian, jadi bertumpahan darah, jadi masalah. Nah itu yang dilarang oleh Nabi kita. La yadkhulul jannata namam aw qattatun. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Nah kemudian at-targhib bil wafa bil ahdi wal wa'ad. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه